Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya, Inu Febrianti, dan teman saya, Sanur Firdalena, akan memaparkan materi yang berjudul Mengoptimalkan Kemampuan Anak Berkesulitan Belajar. Melatih daya ingat anak. Definisi daya ingat. Daya ingat berasal dari bahasa Inggris memory. Menurut Walgito, ingatan merupakan alih bahasa dari memori. Karena itu, di samping ada yang menggunakan daya ingatan, ada pula yang menggunakan istilah memori. Pada umumnya, para ahli memandang ingatan sebagai hubungan antara pengalaman dengan masa lampau. Dengan adanya kemampuan ingatan, manusia dapat menerima, menyimpan, dan menimbulkan kembali pengalaman-pengalaman yang dialaminya. Menurut Sidiarto 2003, memori sebagai unsur yang sangat penting dari fungsi kognitif, manusia mempunyai peran yang strategis dalam proses kemandirian seseorang. Menurut Dill, kemampuan mengingat sangat yang penting bagi manusia, bukan hanya karena ingatan membuat mencatat pengalaman-pengalaman hidup, tetapi juga karena kemampuan mengingat ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir manusia. Jenis-jenis daya ingat. Menurut Coutu dan Alizamar, ada 3 jenis daya ingat, yaitu daya ingat sensori. Daya ingat sensori yakni berada di otak selama tidak lebih dari 1 detik. Didefinisikan sebagai momentary linear of sensory information after a stimulus is removed, yang bermakna bahwa memori sensori adalah informasi sensori yang masih tersisa sesaat setelah stimulasi diambil. Tidak semua informasi yang tercatat dalam daya ingat sensori akan tersimpan lebih lanjut ke daya ingat jangka pendek dan jangka panjang. 2. Daya ingat jangka pendek. Daya ingat jangka pendek disimpan lebih lama dibanding daya ingat sensori. Daya ingat jangka pendek ini berada di otak untuk periode waktu yang singkat. Daya ingat ini berisi hal-hal yang didasari dalam benak pada saat ini. Otak dapat melakukan beberapa proses untuk menyimpan apa yang ada di memori jangka pendek ke dalam memori jangka panjang. Misalnya, mengulang-ulang informasi di dalam benak hingga akhirnya seseorang mengingatnya. 3. Daya ingat jangka panjang. Daya ingat jangka panjang adalah informasi yang disimpan dalam ingatan seseorang untuk diperlukan di masa yang akan datang. Daya ingat jangka panjang ini berada di otak untuk waktu yang lebih lama. Tahapan proses daya ingat. Menurut Baharuddin 2004, aktivitas atau pembuatan mengingat memungkinkan individu tetap memiliki kesan-kesan yang pernah dialaminya. Oleh karena itu, aktivitas mengingat harus memenuhi unsur-unsur berikut. 1. Mencamkan learning. Menurut Kamus KBBI, mencamkan ialah memperhatikan atau mengamati dengan sungguh-sungguh. Menurut Soemanto 2006, mencamkan yaitu menangkap atau menerima kesan-kesan. Menurut Kinasih dan Purna 2016, berpendapat bahwa pengancaman terhadap sesuatu kesan akan lebih kuat apabila A. Kesan-kesan yang dicamkan dibantu dengan penyuaraan. B. Pikiran subjek lebih konsentrasi kepada kesan-kesan itu. C. Teknik belajar yang dipakai oleh subjek adalah efektif. D. Subjek menggunakan titian ingatan. E. Struktur bahan dari kesan-kesan yang dicamkan adalah jelas. 2. Menyimpan retaining. Segala sesuatu yang telah dicampur akan tersimpan dalam ingatan, tetapi tidak berarti bahwa semua kesan-kesan itu akan tetap tinggal atau tersimpan dengan baik. Pada umumnya, kemampuan mengingat tersebut bergantung kepada hal-hal seperti kondisi tubuh, usia seseorang, inteligensi seseorang, pembawaan dan derajat serta minat seseorang terhadap sesuatu. 3. Memproduksi. Recalling. Menurut Surya Brata, memproduksi adalah mengaktifkan kembali hal-hal yang telah
camkan. Menurut Baharudin, kemunculan tangkapan kealaman kesadaran itu menunggu adanya rangsangan yang relevan atau dapat bersatu dengan tangkapan yang bersangkutan. Menurut Soemanto, dalam hal memproduksi ada dua macam reproduksi, yaitu a. mengingat kembali, recall. Dalam hal ini tidak ada objek yang dipakai untuk merangsang reproduksi, misalnya mengingat ciri-ciri benda yang sudah tidak ada atau hilang. b. mengenal kembali. Dalam hal ini ada sesuatu objek yang dipakai sebagai perangsang untuk mengadakan reproduksi, misalnya mengenal benda apakah sesuai dengan ciri-ciri benda yang pernah diamati. Memahami gaya belajar anak. Pengertian belajar. Sebelum mempelajari lebih jauh tentang gaya belajar anak usia taman kanak-kanak, maka terlebih dahulu akan dijelaskan tentang cara berpikir anak taman kanak-kanak. Menurut Piaget 1973, perkembangan kognitif anak usia TK 5-6 tahun beralih dari fase pra-operasional ke fase konkret operasional. Cara berpikir konkret berpijak pada pengalaman benda-benda konkret, bukan berdasarkan pengetahuan atau konsep-konsep abstrak. Belajar adalah suatu proses, artinya kegiatan belajar terjadi secara dinamis dan terus-menerus, yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam diri anak. Perubahan yang dimaksud dapat berupa pengetahuan ataupun perilaku. Dua anak yang tumbuh dalam kondisi dan lingkungan yang sama dan meskipun mendapat perilaku yang sama, belum tentu akan memiliki cara pandang pendiri terhadap belum tentu memiliki pemahaman, pemikiran, dan pandangan yang sama terhadap dunia sekitarnya. Masing-masing memiliki cara pandang sendiri terhadap setiap peristiwa yang dilihat dan dialaminya. Cara pandang inilah yang kita kenal sebagai gaya belajar. Macam-macam gaya belajar. 1. Gaya belajar menurut Dave Meyery dalam bukunya The Accelerated Learning. A. Belajar somatis. Somatis berasal dari bahasa Yunani yang berarti tubuh soma. Seperti dalam psikosomatis, jadi belajar somatis berarti belajar dengan indera perabaan, kinestetis, praktis, melibatkan fisik dengan menggunakan serta menggerakkan tubuh sewaktu belajar. B. Belajar auditori adalah cara belajar dengan menggunakan pendengaran. Belajar auditori merupakan cara belajar standar bagi semua masyarakat sejak adanya manusia. Telinga terus-menerus menangkap dan menyimpan informasi auditori. Bahkan tanpa disadari, seseorang mampu membuat beberapa area penting di dalam otak menjadi aktif. C. Belajar visual. Ketajaman visual, meskipun lebih menonjol pada sebagian orang, sangat kuat dalam diri setiap orang. Alasannya adalah bahwa di dalam otak terdapat lebih banyak perangkat untuk memproses informasi visual daripada semua indera yang lain. Setiap orang lebih mudah belajar jika dapat melihat apa yang sedang dibicarakan seseorang penceramah atau sebuah buku atau program komputer dan lain-lain. Pembelajaran visual belajar paling baik jika mereka dapat melihat contoh dari dunia nyata. Belajar intelektual. Kata intelektual menunjukkan apa yang dilakukan pembelajaran dalam pikiran mereka secara internal. Ketika mereka menggunakan kecerdasan untuk merenung suatu pengalaman dan penciptaan hubungan, makna, dan rencana nilai dari pengalaman tersebut. Intelektual adalah bagian dari merenung, mencipta, memecahkan masalah, dan membangun makna. Intelektual adalah pencipta makna dalam pikiran, sarana yang digunakan untuk manusia untuk berpikir, menyatukan pengalaman, menciptakan jaringan saraf baru, dan belajar. Gaya belajar menurut Dave Dignas. A. Bermain dengan kata. Gaya ini bisa kita mulai dengan mengajak seorang teman yang senang bermain dengan bahasa, seperti bercerita dan membaca serta menulis.
Gaya belajar ini sangat menyenangkan karena bisa membantu kita mengingat nama, tempat, tanggal, dan hal-hal lainnya dengan cara mendengar kemudian menyebutkannya. B. Bermain dengan pertanyaan. Bagi sebagian orang, belajar makin efektif dan bermanfaat bila itu dilakukan dengan cara bermain dengan pertanyaan. Misalnya, kita memancing keinginan tahu dengan berbagai pertanyaan. Setiap kali muncul jawaban, kejar dengan pertanyaan hingga didapatkan hasil yang paling akhirnya atau kesimpulan. C. Bermain dengan gambar. Ada sementara orang yang lebih suka belajar dengan membuat gambar, merancang, melihat gambar, slide, video, atau film. Orang yang memiliki kegemaran ini biasanya memiliki kepekaan tertentu dalam menangkap gambar atau warna, peka dalam membuat perubahan, merangkai, dan membaca kartun. D. Bermain dengan musik. Detak irama, nyanyian, dan mungkin memainkan salah satu instrumen musik, atau selalu mendengarkan musik. Ada banyak orang yang suka mengingat beragam informasi dengan cara mengingat notasi atau melodi musik. E. Bermain dengan bergerak. Gerak manusia menyentuh sambil berbicara dan menggunakan tubuh untuk mengekspresikan gagasan adalah salah satu cara belajar yang menyenangkan. Mereka yang biasanya mudah memahami atau menyerap informasi dengan cara ini adalah kalangan penari olahragawan. F. Bermain dengan bersosialisasi. Bergabung dan membaur dengan orang lain adalah cara terbaik mendapat informasi dan belajar secara tepat. Dengan berkumpul, kita bisa menyerap berbagai informasi terbaru secara cepat dan mudah memahaminya. G. Bermain dengan kesendirian. Ada sebagian orang yang gemar melakukan segala sesuatu termasuk belajar dengan menyepi. Untuk mereka yang seperti ini biasanya suka tempat yang tenang dan ruangan yang terjaga privasinya. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Sanur Firdalena. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan pemateri dari teman saya sebelumnya, Ine Febrianti. 3. Gaya belajar menurut Lynn O'Brien. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Lynn O'Brien terungkap bahwa gaya belajar anak dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu haptik atau kinetik, visual, dan auditorial. A. Gaya belajar visual. Setiap anak memiliki potensi visual sebagai kemampuan untuk melihat dan mengamati suatu benda sehingga memperoleh informasi tentang benda tersebut. Kemampuan visual yang dimiliki anak meliputi visual attention, visual recognition, visual logical, visual for action, action for visual, dan visual imaginasi. B. Gaya belajar auditorial. Gaya belajar auditorial adalah gaya belajar pada anak, di mana anak lebih senang belajar dengan mendengar suara atau musik. C. Gaya belajar kinestik. Anak yang memiliki gaya belajar ini akan belajar secara optimal dengan cara menyentuh, membongkar, pasang, dan melakukannya sendiri. D. Gaya belajar campuran. Sebenarnya hampir semua anak didik memiliki gaya belajar campuran. Sangat sedikit anak yang memiliki satu gaya belajar. Gaya belajar campuran adalah gaya belajar mana anak kadang belajar bertipe auditorial sekaligus visual dan juga kinestik atau hanya kinestik dan visual. Menjalin komunikasi dan interaksi. Komunikasi merupakan suatu peranan penting dalam setiap manusia. Setiap manusia saling membutuhkan satu sama lain atau disebut makhluk sosial. Perlu komunikasi dan baik antara individu ke individu lain untuk menemukan kelancaran interaksi yang baik. Surapto 2019 pada komunikasi berasal dari bahasa Latin communication yang berarti pemberitahuan atau pertukaran pikiran. Jadi secara garis besar dalam suatu proses komunikasi harus terdapat unsur-unsur kesamaan makna agar terjadi suatu pertukaran pikiran dan pengertian antara komunikator dan komunikasi. Mengingat betapa besar peran komunikasi dalam seluruh aspek kehidupan manusia, terutama komunikasi antara guru dengan siswa. Setiap guru yang menjalankan tugas pembelajaran ia harus mampu mengatur dan mengelola berbagai aktivitas yang telah direncanakan. Sebelum masuk kelas, guru memang harus dituntut untuk mempersiapkan berbagai hal yang diperlukan untuk kegiatan pembelajaran. Cara ini bertujuan untuk mempermudah guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran baik di kelas ataupun di luar kelas.
Komunikasi guru dengan siswa. Bentuk-bentuk pelajaran selain adanya interaksi di depan kelas, guru juga bisa melakukan proses di luar pokok pembelajaran siswa. Misalnya, guru dapat menangkap keadaan siswa dan sebaliknya, siswa mengajukan berbagai persoalan dan permasalahan yang dihadapinya. Interaksi belajar mengajar sudah barang tentu adanya komunikasi yang jelas atau guru pengajar dengan siswa pelajar, sehingga terpadunya dua kegiatan yang ini kegiatan mengajar usaha guru dan kegiatan belajar tiga siswa yang berdaya guna dalam mencapai pengajaran. Komunikasi sebagai aksi atau komunikasi satu arah. Dalam komunikasi ini, guru berperan sebagai pemberi aksi dan siswa sebagai penerima aksi. Misalnya, guru menerangkan pelajaran dengan menggunakan metode ceramah, sementara siswa mendengarkan keterangan ini dari guru tersebut. 2. Komunikasi sebagai interaksi dan komunikasi dua arah. Untuk menjelaskan bahwa komunikasi ini guru dan siswa dapat berperan sama, yakni memberi aksi sebagai penerima aksi, sehingga keduanya dapat saling memberi dan menerima. 3. Komunikasi banyak arah atau komunikasi sebagai transaksi, yakni komunikasi yang tidak hanya dapat melibatkan interaksi dinamis antar guru dengan siswa, tetapi juga melibatkan interaksi dinamis antar siswa dengan siswa yang lain. Komunikasi guru dengan siswa membangun motivasi belajar. Guru merupakan cerminan sikap dari peserta didik atau siswa. Salah satunya dilihat dari segi penampilan fisik maupun materi. Adanya interaksi atau jalinan komunikasi antar guru dengan siswa yang baik masuk ke dalam arena sopan santun dapat menumbuhkan manfaat untuk membangun motivasi atau semangat dalam pelajaran motivasi itu sendiri. Motivasi belajar sangat penting dalam siswa. Fungsinya mendorong, mengarahkan, dan menggerakkan siswa dalam kegiatan belajar. Pada hakikatnya, motivasi diyakini sebagai penguat, contohnya keinginan yang lebih tinggi dan kuat dalam memasuki perguruan tinggi. Hal ini untuk mendorong semangat belajar yang merupakan peran dari kata yang motivasi. 1. Motivasi belajar intrinsik, maksudnya adalah motivasi yang menjadi dasar aktif atau berfungsi untuk perlu dirangsang dari luar, karena dalam setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu yang dapat menyerangsang timbulnya motivasi intrinsik. Di antaranya adalah A. Adanya kebutuhan disebabkan terhadap suatu hal, seseorang akan terdorong berbuat atau berusaha melakukan sesuatu sehingga terpenuhi kebutuhannya. B. Adanya kemajuan tentang diri sendiri dengan mengetahui hasil belajar atau presentasi yang dicapai, baik itu dibentuk kemajuan atau kemunduran, dapat mendorong untuk belajar untuk lebih giat lagi. C. Adanya inspirasi atau cita-cita, biasanya akan timbul karena adanya keinginan diri sendiri untuk mencapai sesuatu. 2. Motivasi belajar intrinsik. Motivasi ini adalah motivasi yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Jenis motivasi ini timbul sebagai akibat pengaruh dari luar individu atau karena adanya ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain. Motivasi ini lebih kuat dan tahan lama dibandingkan dengan motivasi sebelumnya, sebab melalui motivasi intrinsik dimulai belajar dan diteruskan berdasarkan golongan dan dari individu atau siswa sehingga mereka belajar tanpa disuruh. Meskipun demikian, motivasi intrinsik tidak dapat diabaikan. Ia harus ditumbuhkan dan dirangsang hingga menimbulkan motivasi intrinsik. Kerjasama orang tua dan guru dalam membantu anak. Kerjasama antara guru dan orang tua merupakan hal yang penting untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Guru dan orang tua dapat saling melakukan komunikasi untuk mendiskusikan perkembangan belajar anak. Seorang guru akan senang melihat peserta didiknya ketika anak tersebut mampu berkomunikasi dengan baik. Demikian pula dengan orang tua yang akan lebih senang lagi, bahkan bangga ketika melihat presentasi anak dapat berkembang dengan baik. Oleh karena itu, guru dan orang tua memiliki tujuan yang sama dalam hal untuk mendidik anak agar dapat mewujudkan harapan tersebut, yang tentunya harus ada kerjasama antara guru dan orang tuanya. Dengan kerjasama antara guru dan murid menyebabkan terjadinya pertukaran informasi antara guru dan orang tua sekitar fenomena dan peristiwa yang melingkupi diri murid dalam kehidupan sehari-harinya. Pertukaran informasi belajar serta fenomena kehidupan murid baik dalam lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat merupakan suatu titik nadi kehidupan yang perlu diperhatikan oleh guru dan orang tua dalam rangka mengawasi aktivitas keseharian murid, khususnya dalam belajar. Menjalin interaksi dan komunikasi dengan semua pendengar. Jika komunikasi dan interaksi antara anak, orang tua, dan guru sudah terjalin dengan sangat menyenangkan, tinggal bagaimana kita dapat menjalin komunikasi dengan yang maha mendengar dan mengembalikan permasalahan semua kepadanya. Dia yang maha berkehendak. Tidak akan satupun kejadian yang berlalu tanpa makna jika tidak dapat mengambil dari semua yang menimpa kita dan anak-anak kita. Jika kita berkesulitan belajar itu karena kehendaknya, dan tentu juga bisa membuat anak kita berubah lebih baik. Teruslah belajar
atau segala berkehendaknya dan tingkatkan keilmuannya kita untuk menyiapkan keadaan. Salah satu hal penting yang harus dipahami oleh setiap muslim adalah tentang Allah dan para rasulnya. Pemahaman ini merupakan asas akidah. Barangkali sudah banyak yang tahu tentang Allah, tapi terkadang hanya sekedar tahu, hanya ikut-ikutan. Kalau disuruh menjelaskan siapa Allah, tidak tahu. Hal ini disebabkan karena banyak di antara kita yang Islam hanya bersifat Islam keturunan. Datang berkomunikasi dengan Allah tentu tak sama dengan berkomunikasi dengan manusia. Allah lebih memberitahu bagaimana cara berkomunikasi dengannya dengan apa yang disebut dengan salat. Jadi salat adalah cara yang unik dan khusus dibuat Allah bagi para hambanya untuk berkomunikasi dengannya.